Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi buku yang berjudul Organisasi Tanggapan kepada Orang dengan Penyakit Mental Terlibat dengan Peradilan Pidana Sistem. Sebelum saya membahas isi buku ini, perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Malo, jurusan Sosiologi, kelas B reguler sore semester 7. Tugas ini untuk memenuhi persyaratan dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Kita langsung saja. Yang pertama, pendekatan kesehatan masyarakat untuk kesehatan mental kebutuhan pelanggan juvenil. Program pelayanan remaja Rumah Sakit Lemuel Santuk mengadopsi publik pendekatan kesehatan untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental para remaja yang dipenjara pelanggar fentanyl di Massachusetts. Program yang dioperasikan untuk 6 orang memberikan perawatan psikiatri dan penilaian neuropsikologis untuk remaja nakal serta pelatihan untuk penghuni psikiatri. Program tersebut mengakui dan berusaha menangani penyakit perawatan kesehatan, parasitas, akses terbatas ke layanan kesehatan mental berkualitas untuk dipenjara kaum muda, terutama mereka yang berlatar belakang kurang beruntung dan minoritas. Program ini merupakan usaha kolaboratif antara Massachusetts di bagian dari layanan kesehatan dan pemuda masyarakat dan Tofes Neo England Pusit. Layanan kesehatan ruang lingkup masalah perawatan kesehatan mental remaja yang dipenjara akan diuraikan pertama kali, diikuti oleh sejarah dan evaluasi penggunaan program dari kesehatan masyarakat dan sistem integrasi perspektif. Yang berikut respon organisasi untuk orang dengan penyakit mental yang terlibat dengan peradilan pidana. Her Assastion melaporkan angka kejadian mental gangguan kesehatan setinggi 60-75% untuk remaja yang dipenjara. Dalam studi terpilih adalah bahwa bahkan tidak termasuk gangguan perilaku. File preferensi keseluruhan gangguan kesehatan mental tetap 60% pada laki-laki dan 70% pada wanita. Ini angka gangguan kesehatan mental di kalangan kriminal pemuda yang terlibat 2 hingga 6 kali lipat dari yang ditemukan pada populasi umum dan bertahan lintas budaya. DISC menemukan 90% tingkat gangguan kesehatan mental di antara populasi pemuda Belanda yang dipenjara, yang lebih dari 3 kali lipat preferensinya ditemukan pada populasi remaja normal Belanda. Selain itu, rekan tingkat mobilitas di antara pelaku remaja, terutama
penyalahgunaan SAT dan gangguan kesehatan mental telah dilaporkan setinggi 60%. Gangguan emosi yang serius dapat diartikan sebagai gangguan emosi yang menyebabkan gangguan fungsional yang ekstrim. Friedman 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 Cast Levy melaporkan komunitas secara keseluruhan prevalensi untuk setiap gangguan kajian yang dapat diagnosis pada anak-anak usia 9-17 adalah 20% dan 5-9% untuk gangguan emosional yang serius. Kokosa dan Scovira memperkirakan prevalensi gangguan emosi yang serius di antara pemuda dalam sistem peradilan anak setidaknya 20%. Tidak hanya itu, prevalensi penyakit mental di kalangan perilaku remaja tinggi, tetapi 1 dari 5 pelanggar remaja memahami gangguan fungsional seperti ketidakmampuan belajar. Kemampuan definisi keterampilan sosial atau kesulitan pemecahan masalah interpersonal sebagai akibat dari gangguan emosi atau penyakit mental yang serius. Dalam beberapa hal, prevalensi masalah kesehatan mental yang tinggi di antara banyak pelaku pemuda tidak mengherankan, mengingat lingkungan beracun masalah di mana banyak yang telah disadarkan. Kehidupan banyak perilaku remaja ditandai dengan pola asuh yang tidak konsisten, penyalahgunaan saat keluarga, fisik atau pelecehan seksual, dan paparan kekerasan komunitas. Penyebab stres psikososial yang harus dihadapi banyak remaja nakal tidak didistribusikan secara merata. Di seluruh kelas sosial. Dalam ulasan tentang dampak anak kemiskinan, Evans menyatakan pertemuan berbagai faktor resiko psikososial dan fisik mungkin menjadi kunci yang unik. Ciri kemiskinan masalah anak-anak, perkembangan sosial, emosional, dan kognitif yang merugikan hasil dipercepat oleh exposure. Beberapa risiko pelatihan terhadap exposure risiko tunggal. Yang berikut layanan kesehatan masyarakat dan psikiatrik untuk pelanggan juvenia yang mental sakit. Keseluruhan misi kesehatan masyarakat secara ringkas dirangkum dalam pepatah 1 ons pencegahan bernilai 1 pon penyembuhan. Federal Health IPAD secara lebih luas menguraikan pencon agenda perawatan kesehatan untuk 10 tahun sebelum dan berikutnya.
yang menyeluruh. Tujuan dari inisiatif orang sehat adalah untuk meningkatkan rentang waktu hidup sehat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Bagi semua orang ini Amerika, untuk mengatasi kebutuhan kesehatan kesehatan mental pelanggar remaja, mengurangi kesenjangan perawatan kesehatan untuk semua orang Amerika, dan untuk meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan preventif untuk semua orang Amerika. Jadi kebutuhan kejiwaan mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelanggan remaja pemuda ditempatkan dalam sistem peradilan anak dipandang sebagai kesehatan masyarakat perhatian staf senior atau LSH. Program layanan remaja YSP dikonsep dengan 4 primer tujuan. Satu, untuk meningkatkan akses dan kualitas perawatan psikiatri di disabilitas. Yang kedua, meningkatkan pelayanan bagian kaum muda dipindahkan dari fasilitas ke fasilitas. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan konsultasi staf DEF dan penghuni psikiatri anak dan remaja. Yang berikut, untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan kesehatan mental pelanggar dan mengajukan permohonan dana untuk melakukan penelitian tentang sistem terbaik dari layanan kesehatan mental, hemat biaya untuk pemuda. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.